Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya SV Matic tahun 2014. Nah, ini yang sudah facelift ya, kalau nggak salah facelift yang terakhir. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah, kita perhatikan tampilan fisik dari luar. Nah, dari depan dulu yang awal. Nah, dari depan kita perhatikan itu adalah dudukan atau tongkrongan dari mobil. Jadi pastikan bahwa dudukan atau tongkrongan mobil lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini yang perlu kita perhatikan, ini adalah sambungan antara parts dari bodi mobil yang kita sebut nut ya. Jadi nut kita perhatikan, kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan bayangan objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa pantulannya itu dia lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita periksa satu persatu bagian luar mobil, termasuk ban, velg. Nah, ini ban juga masih cukup tebal, ini mungkin masih ada sekitar 70%. Nah, kaca-kaca juga perlu kita periksa. Nah, ban belakang juga masih tebal juga nih, mungkin ada lebih dari 85% ini. Nah, kelilingin mobil kita cek, lampu-lampu juga kita cek, semua bagian-bagian yang ada di luar mobil, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Nah, setelah kita kelilingin mobil dan kita pastikan bahwa kondisi luar oke, nah barulah sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, dia kuncinya terpisah dengan remote, dan ini juga remote-nya juga masih bawaan Nissan ya. Sekarang kita buka saja mobil, sekarang kita periksa ke bagian dalam. Seperti itu. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita rasakan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal juga perlu kita perhatikan, karena tingkat keausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus yang berikutnya juga di masing-masing kolong jok ya, kita perhatikan, pastikan bahwa kondisinya aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah oke, barulah kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita perhatikan kondisi dashboard bagaimana. Nanti di video ini juga satu persatu akan kita lihat ya kondisinya. Terus habis itu kondisi plafon juga kita periksa bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu jok juga kita perhatikan kondisinya masih oke atau tidak. Nah, ini joknya orisinil ya, bahannya jadi kombinasi antara ini bahan fabric dan ini agak bludru ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisi interior. Nah, berikutnya kita coba nyalakan mesin mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mesin mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian mesin, bagian atas, bagian bawah. Pastikan bahwa tidak ada rembes. Adapun juga rembes, kita perhatikan apakah di sealers di packing-packingnya ya. Jadi kalau packing juga tidak terlalu mahal untuk biaya perbaikannya, jadi tinggal diganti seperti itu. Nah, terus habis itu kita perhatikan juga di bawah mobil, pastikan bahwa tidak ada rembesan minyak-minyak di bagian kaki, terus tidak ada keropos di bagian bawah. Nah, terus yang perlu kita periksa juga di level oli, kondisi oli mesin, terus habis itu radiator coolant, kondisi dan levelnya. Nah, setelah kita cek, kita pastikan itu sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, ini colokan kuncinya di sini ya. Oke. Sekarang kita coba masukin kunci, sekarang kita coba start mobil ya. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng.
Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau di dinamo starternya yang bermasalah. Dinamo starter pun juga kalau misalnya hanya arengnya aja, berarti biayanya tidak terlalu besar. Nah, terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan pertama kita pegang setir. Terus dari posisi duduk juga bisa kita rasakan ya getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Ada getaran pun juga cuman minim. Nah, karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya. Jadi dia sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti. Atau bisa jadi mesinnya pincang, jadi perlu ditune up atau diservis. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, setelah kita cek itu aman, barulah kita sekarang periksa di kilometer. Nah, Nissan Grand Livina ini kilometernya di 105.000. Nah, dia ada ini gantungan servis terakhirnya, jadi servis kembali di 110.000. Nah, terus juga masih lengkap. Jadi buku servis dan buku manualnya juga masih ada. Dan dia kalau nggak salah servis terakhirnya di Nissan itu di kilometer 51.000 ya. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer mobil, terus habis itu kondisi fisik ya secara keseluruhan, serta rekor-rekor servis terakhirnya, pastikan itu sesuai ya, sinkron. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Karena apa? Karena kita akan susah untuk memprediksi maintenance ke depannya. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Oke. Nah, di bagian sini untuk membuka kap mesin, nah ini bagian sini, nah ini buat buka tangki bensin. Nah, di sini ada tempat buat sekring ya, sekring. Nah, dia di sini ada pengaturan spion, dia sudah elektrik ya. Oke. Nah, sebelum kita ke depan, kita periksa juga door trim ya. Nah, kondisi door trim secara keseluruhan masih oke. Nah, ini bahan fabriknya juga masih bagus, sesuai dengan blue nih ya, sesuai dengan di jok. Nah, terus di bagian sini ada pengaturan ini central lock, ini buat lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Nah, oke, sekarang kita periksa di ini. Jangan lupa juga nih sealer. Nah, untuk mobil bekas kita perhatikan juga sealer pada pintu. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat, berarti ada indikasi mobil pintunya sudah perbaikan. Dan apabila sealer pintunya itu tidak ada, berarti ada indikasi mobil pintunya sudah gantian. Nah, oke, sekarang kita periksa di bagian mesin. Nah, untuk buka kap mesin ini dia ada tuas di sini. Jadi tuasnya ini kita dorong ke kiri. Sekarang kita buka mesinnya ya. Oke. Nissan Grand Livina ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan beberapa mesin-mesin mobil Nissan yang lainnya ya, seperti Nissan Juke, terus Nissan Mars yang 1500 cc, terus Nissan Evalia, dia menggunakan mesin ini ya. Oke. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa periksa. Nah, di bagian sini bagian kap mesin ini juga ada sealer. Pastikan bahwa kondisi sealer masih oke. Nah, terus di bagian dalam kap mesin juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus di bagian depan, nah ini ada besi yang memanjang di depan ini, kita sebut apron atau bullhead. Pastikan bahwa apronnya ini aman, tidak bekas reparasi atau perbaikan. Nah, terus habis itu di bagian samping-samping juga perlu kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan seperti itu. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa perhatikan yang pertama getaran mesinnya. Dia getaran mesin masih halus. Terus habis itu kedua, kita perhatikan suara mesin. Jadi mesinnya itu dia suaranya itu konstan ya, ritmenya beraturan. Terus habis itu suaranya juga halus. Nah, terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa lihat komponen-komponen mesin, terutama bagian metal. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan ya. Nah, seperti itu. Nah, terus fan listrik juga perlu kita perhatikan, pastikan bahwa dia masih berputar secara normal. Oke. Nah, mesin sudah kita periksa. Nah, sekarang bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang
bentuknya juga masih oke ya untuk ukuran tahun 2014. Terus habis itu juga kenyamanannya termasuk yang oke di kelasnya. Terus perawatannya juga mudah. Bengkel-bengkel Nissan pun juga tersebar. Terus habis itu hampir semua bengkel juga bisa menangani mobil ini. Mungkin Nissan Grand Livina ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian tengah dan bagian belakang ya. Oke, nah sekarang saya masuk ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya masih nyaman duduk di sini karena legroomnya masih ada sekitar 7 jari ya. Nah, untuk headroomnya sendiri juga masih ada sekitar hampir sama 7 jari juga. Nah, sekarang kita ke bagian belakang dulu. Nah, untuk di bagian belakang bisa duduk 2 penumpang dewasa secara normal. Nah, cuman belum ada senderan kepalanya. Nah, pelipatan bangku bisa 100% ke depan dan dia bisa rata lantai. Nah, di bagian sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan kecil. Nah, di bagian atas sini ada lampu baca. Terus seat belt juga dia sudah 3 titik ya, kiri dan kanan. Nah, di sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan kecil nih. Nah, oke. Nah, sekarang kita ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini kita bisa duduk 3 penumpang dewasa secara normal. Senderan kepala ini ada 2 di kiri dan kanan ya. Oke. Nah, pelipatan bangku bisa 40%, 60% ke depan dan dia juga bisa rata lantai sampai dari belakang sampai ke bagian tengah sini. Nah, terus habis itu di bagian seat belt juga ada 3 titik, 2. Nah, di bagian tengah kebetulan ini tidak ada seat belt ya. Oke. Nah, terus di sini ada senderan tangan berikut dengan 2 cup holder jika kita duduk berdua di bagian tengah. Nah, di bagian sini ada handle tangan modelnya retract. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus di bagian sini ada kisi-kisi AC. Jadi dia tidak ada pengaturan kecepatannya, dia hanya ngikutin ngambil kecepatan AC dari bagian depan. Nah, terus di bagian sini ada LCD monitor TV di bagian plafon. Nah, dia bisa diputar DVD tapi dia ngikutin dari depannya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ada handle tangan modelnya model retract. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Nah, door trim kita cek kondisi juga masih oke. Ini bahannya juga bahan fabric ya. Bukan fabric, blue nih. Jadi halus. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, kita perhatikan juga child lock juga sudah dilengkapin. Terus sealer pintu juga jangan lupa kita periksa juga. Pastikan bahwa sealer pintu kondisinya juga masih oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, pengisian bensin ada di sebelah kanan. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini dia belum ada spoiler belakang. Di sini ada semprotan air wiper. Kaca belakang juga belum dilengkapi dengan defogger. Ada wiper belakang, terus sensor parkir juga belum ada. Nah, ini oke. Sekarang kita buka saja bagasinya. Nah, di pintu bagasi juga ada sealer nih. Jadi sealer juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus habis itu bagian tulangan-tulangan pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikannya. Nah, di bagian tulangan-tulangan pintu. Nah, ini space bagasi apabila jok baris ketiga tidak dilipat. Masih ada space yang ya lumayan sih masih ada. Oke. Nah, di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan juga. Nah, terus di bagian bawahnya lagi, nah di sini baru ban cadangan. Dia ban cadangannya full size. Peleknya juga sama ya. Oke. Nah, di situ ada toolkit sama dongkrak ini di sini. Nah, terus di bagian bawah sini juga perlu kita periksa nih. Pastikan bahwa nah, di sini pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus habis itu tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur di tempat ban cadangan. Oke. Nah, bagian bagasi sudah kita periksa. Sekarang kita tutup, kita lanjut bagian sini. Nah, door trim juga perlu kita periksa. Nah, kondisi door trim juga masih oke. Terus habis itu child locknya, sealer pintu juga kita periksa. Kondisinya masih oke atau tidak. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian depan. Nah, bagian depan ini sealer
Door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga perlu kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Nah, oke. Nah, ini tampilan bagian depan. Sekarang kita melihat dashboard ya, secara perinci satu persatu. Nah, oke, kita masuk ke dalam. Nah, ini setir. Nah, setir dia kondisi kulit jeruknya juga masih bagus. Kulit jeruk juga masih bagus. Terus habis itu sudah dilengkapi dengan airbag. Terus habis itu di sini cluster speedometernya. Nah, di bagian sini ada buat ini lampu ya, lampu sen, lampu dim. Nah, tuas di bagian kiri ini buat wiper depan belakang serta air wiper. Nah, kita ke bagian tengah. Nah, di tengah di sini ada dua kisi-kisi AC. Di sini ada juga keluar angin nih di bagian ini yang manjang ini. Nah, di bawah kita periksa. Nah, di sini audionya dia masih single din ya. Single din bisa radio, FM AM, terus bisa CD, MP3 sama DVD. Nah, cuman kalau DVD diputar di sini hanya yang bisa menikmati hanya di bagian belakang. Jadi opsional kalau mau ditambah dengan LCD TV juga enak. Jadi bisa mirroring dengan TV plafon. Nah, di sini ada tombol lampu hazard. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat AC. Jadi pengaturan AC-nya juga lengkap. Di sini ada arah semburan angin AC. Nah, di sini ada ventilasi dalam, luar. Terus di bagian sini ada pengaturan suhu AC. Nah, di sini ada pengaturan angin AC sampai 4 level. Nah, di bagian bawah ada colokan rokok yang bisa kita pakai sebagai power outlet. Nah, di sini ada tempat penyimpanan kecil buat koin-koin juga enak. Nah, di sini ada 2 cup holder. Nah, ini tuas matic-nya ya. Tuas matic, ini shift lock-nya. Terus habis itu ini tombol buat ini nih, buat powernya ya, seperti itu. Nah, di bagian sini ada handle rem tangan. Terus habis itu di sini ada penyimpanan kecil nih, mungkin bisa naruh handphone bisa nih, tapi handphonenya harus yang agak kecil. Nah, terus di sini ada ini kunci seat belt. Nah, jadi di kunci seat belt ini juga di bagian dalam bisa kita periksa kalau ada karat atau sisa-sisa lumpur sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan airbag. Terus habis itu ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus kita ke bagian atas. Di bagian atas ada handle tangan nih. Modelnya model retract. Terus sun visor belum dilengkapi dengan cermin. Nah, spion tengah ada pengatur kesilauannya secara manual. Nah, di bagian sini sun visor supir juga belum dilengkapi dengan cermin. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, Zal Motor, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya SV Matic tahun 2014 yang sudah facelift terakhir. Nah, jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga lengkap tercantum di keterangan video ini jadi di bawah ya. Jadi jangan lupa diklik di bawah video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, serta jangan lupa juga ya, jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas dan rasa berkendara mobil. Terus habis itu performa mesin juga bisa kita periksa, kaki-kakinya masih oke atau tidak. Terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya ya, maticnya nih masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri ini terletak di sini, pas di hook. Stok kami juga banyak, pilihan opsinya juga banyak. Nah, terus habis itu juga posisi kita ada di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan, di Harapan Indah Bekasi. Nah, ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah. Dari gerbang utama lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, di sini Zal Motor. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas untuk test drive mobil. Nah, oke. Mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Nah, terus jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel.
Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu ada playlist beberapa video mobil-mobil Nissan yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta di-share atau bagikan juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.